Saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini dengan satu maksud tujuan agar saudara diberkati. Hidup saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, usaha saudara diberkati. Tidak lepas dari membangun manusia. Materi ini memang sangat berat dan berkesan. Mungkin seolah-olah saudara berpikir, kok kalau Pak Bos berkhotbah sepertinya menakutkan. Saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, saya bukan nakut-nakutin saudara. Apa yang saya alami saya sampaikan kepada saudara agar apa yang saya rasakan saudara rasakan. Dalam kondisi yang sulit saya tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi kekurangan saya tetap bisa berkata Tuhan itu baik, Allah Jehovah Jireh. Saat saya dalam kondisi sakit saya tetap bisa berkata Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuhku. Saya sakit pernah berkali-kali mau mati, tapi saya cuma ngomong Tuhan, ini wis rampung game over wis lah. Yang penting saya jaga manusia jasmani warisan Adam ini tetap memakai manusia surgawi, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib buat saya, agar saya ada tempat di surga nanti. Saudara, jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan yang mungkin sedikit agak keras, saya berharap saudara meresponinya, melihatnya dengan kacamata iman, sehingga saudara akan bertumbuh. Saudara akan menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang beda, yang benar-benar on fire. Haleluya. Gimana itu muni? Saya percaya kita semua on fire. Nanti semua jadi rindu melayani. Mas Wawan datang ke tempat ini bukan kebetulan, Tuhan kirim. Yang punya anak-anak, Bowo, siapa? Melani, Abel, latihan belajar musik, ya mau Melani. Tunas muda, mau anak muda, latih semua. Jadi kita rindu di tempat ini semuanya akan melayani Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita lihat PowerPoint. Saudara, percaya saya saudara, bukan percaya saya, tetapi percaya firman Tuhan yang saya sudah. Boleh lampu yang di sini dimatikan? Nggak oke, minta tolong. Nah, kelihatan saudara ya? Kelihatan. Saudara, minggu kemarin tema khotbah kita adalah tubuh duniawi atau tubuh surgawi, fana kekal. Next, oke? Kita akan menyampaikan firman ini serinya pengajaran, jadi berseri saudara ya. Nah, di sini apa itu tubuh duniawi, apa itu tubuh surgawi? Ada penjelasan awal mulanya, manusia pertama, dan di sini dijelaskan dalam 1 Korintus Paulus memberi gambaran. Next, di sini bagaimana manusia pertama itu tidak bisa lagi terhubung dengan Allah karena terpisah oleh dosa warisan Adam, tidak taat, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga tubuh duniawi ini pasti binasa. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 katakan debu kembali kepada tanah. Tubuh yang saudara sekarang hidupi ini tidak kekal sementara. Makanya saya mau ajak saudara pagi hari ini memakai nanti. Terus, nah ini gambaran tubuh fana, tubuh kita yang sekarang kita hidup. Kata Pemazmur pasal 90 ayat 10, usianya paling 70, 80 tahun, selebihnya ya penderitaan. Jarang sekarang yang sampai umur 120 tahun ke atas jarang. Paling yang 100. Ya, kalau di desa di kampung masih bisa lah 120, kalau di kota-kota 80 ya udah jalannya udah gini-gini saudara. Itu kalau di kota, ya, karena udah terkontaminasi oleh makanan-makanan yang racun lah ya. Terus, nah saya mau fokus saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya bukan cuma mengklaim, tapi sungguh yakin bahwa tubuh kekal atau tubuh kemuliaan ini menjadi bagian kita. Ada rahasianya, ada caranya. Dan saya sampaikan pagi hari ini bukan menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Nanti kita akan lihat rahasia itu. Rahasia ini besar, makanya saudara harus perhatikan baik-baik. Dan saya mau sampaikan agak keras, tapi saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh menerimanya dengan iman dan berkata amin, amin itu buat saya. Saudara, kita akan hidup menjadi mawas diri.
menjadi orang Kristen yang hidupnya nggak main-main, hidupnya hanya fokus satu tujuan, yaitu apa? Menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Akan diberkati dimanapun kita berada. Hubungan kita dengan Allah itu diberkati. Hubungan kita dengan keluarga kita diberkati. Hubungan kita dengan pekerjaan usaha kita, orang sekitar kita diberkati. Karena itulah yang namanya amanat agung. Kita menjadi duta-dutanya Tuhan, utusan-utusannya Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. 1 Kisah Para Rasul pasal 8. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Nanti kita arahnya ke sana. Terus jadi kekal, saudara. Nah, kita posisinya ada di mana? Apa kita posisinya ada di? Ya ini kalau orang Kristen ya yang memakai atau mengenakan manusia surgawi atau Kristus setiap hari, maka dia akan diubahkan menjadi tubuh rohani atau yang kita punya tema gereja, yaitu membangun manusia rohani. Jadi kalau saudara hari demi hari dalam pengiringan kita akan Tuhan, ya hanya kita memandang Tuhan, tujuan kita hanya Tuhan, di keluarga kita hanya Tuhan, di pekerjaan kita untuk Tuhan, di usaha kita untuk Tuhan, maka saudara pelan tapi pasti saudara akan memiliki yang namanya tubuh rohani atau tubuh surgawi atau yang kita kenal dengan namanya manusia rohani. Manusia rohani saudara itu pasti saat kita berakhir, entah kita mati atau Tuhan datang kali yang kedua, janjinya digenapi, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, kita sudah tahu dan berakhir di dalam kehidupan kekal. Kekekalan selama-lamanya, tidak ada batas, tidak ada awal, tidak ada akhir dalam kekekalan bersama Tuhan. Tetapi kalau kita saat itu di dunia tidak terima Tuhan Yesus, kayak gini gambarannya suram, gelap, atau sudah terima Tuhan Yesus tetapi memilih hidup berdosa lagi sehingga terpisah dengan Allah karena dosa. Dosa di sini, Allah di sini. Orang Kristen yang sehari-harinya hidupnya hanya fokus ya mengutamakan manusia daging kita sehingga buah-buah yang dikeluarkan bukan buah-buah roh tapi kedagingan kita, maka madesun, gelap, sehingga produknya adalah tubuh duniawi. Kembali lagi, walaupun kita sudah terima Yesus, dibaptis, tetapi buah yang kita hasilkan adalah kedagingan, berarti kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nah, berakhirnya apa? Kalau kita mati dalam tubuh berdosa. Kalau Tuhan datang pasti ketinggalan. Kenapa? Karena prinsip firman Tuhan jelas, Allah adalah terang dan di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kekristenan kita setiap hari umumlah, namanya manusia hidup itu kan yang umum-umum saja. Namanya orang jahat ya kita harus marah, kita harus benci, kita harus dendam. Dengar baik-baik tadi yang saya mau sampaikan. Jangan nyimpen sampah. Karena sampah dendam, sampah benci, sampah kebaikan itu membuat batas antara kita dengan Tuhan. Jangan pernah saudara berharap hidupmu diberkati. Tetapi kalau engkau memutuskan, aku mau menanggalkan manusia lama, saya menggunakan manusia baru, yaitu manusia kedua, manusia surgawi, yaitu Yesus, maka kita akan diberkati Tuhan. Berakhirnya di mana saudara? Kebinasaan kekal. Gambarannya merah mengerikan. Selama-lamanya di sini, tidak diubahkan. Kita masuk ke tema khotbah kita. Pagi hari ini kita akan bangkit berdiri membaca firman Tuhan. Jadi saya akan bahas seri yang pertama, yaitu apa itu tubuh surgawi, bagaimana caranya. Saya kasih judul mengenakan tubuh surgawi. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Haleluya. Agak panjang ya. Ini saudara biar ngerti dulu gambaran posisinya. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Tapi nanti fokusnya di ayat yang ke-40, yang ke-40, 53, 54 doang. Ya, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. Ini sebenarnya bekal biar kita ngerti dulu. Kemarin sudah dibahas, ini diteguhkan lagi.
1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-55, 6 ayat. 1, 2, 3. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian kita akan memakai rupa yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia kepadamu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena terus dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji Tuhan. Ini ayat sangat memberkati saya, sehingga bukan saya mengabaikan tubuh jasmani ini, tetapi seperti di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18, saya lebih mengutamakan manusia rohani saya yang tidak kelihatan karena sifatnya kekal, tetapi tubuh jasmani itu sementara. Saudara perhatikan di sini. Saudara sudah melihat di situ jelas di dalam ayatnya yang ke-49 sampai ayat yang ke-55 diulang-ulang bahwa tubuh jasmani ini, tubuh yang alamiah ini, warisan Adam dan Hawa yang sekarang saudara hidupi ini harus mengenakan tubuh yang tidak binasa. Coba kita sekarang fokus ke ayat yang kita akan beri tema mengenakan tubuh surgawi. Next, Rocky. Saudara perhatikan di sini. Saya fokus di ayat yang ke-15. Saudara harus ngerti gambaran itu dulu. Nah, kelihatan nggak saudara? 1 Korintus pasal 15 ayat 53 dan 54. Saya fokus di sini loh. Ininya nggak ini. Tak kasih tanda. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 53 dan 54, kata mengenakan, dua ayat disebut 4 kali kata mengenakan. Dan saudara bisa baca di rumah dari pembacaan kita tadi, tapi saya fokus di sini. Saudara harus mengerti dulu dasarnya bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini semuanya punya tubuh jasmani. Kalau nggak ada tubuh, hanya roh, namanya bukan manusia, namanya bisa jin, setan, malaikat. Tapi kita punya tubuh warisan Adam. Tetapi Alkitab jelas katakan kita harus mengenakan apa? Karena perhatikan baik-baik saudara, yang dapat binasa ini, yang dapat binasa mana saudara? Tubuh kita, warisan Adam, darah dan daging. Ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa itu apa saudara? Kemarin kita sudah belajar apa? Nah, saudara bro, saya kasih gambar dulu. Maju ke depan lagi. Ini mundur, maju dua langkah. Slide keempat. Ini nanti balik lagi. Ya, saudara, orang yang belum percaya Tuhan atau tidak di dalam Yesus Kristus, mereka secara otomatis terpisah dengan Allah. Karena Allah adalah terang, manusia ini tubuh duniawi, orang yang belum terima Tuhan itu pasti berdosa karena Adam. Adam punya anak cicit buyut sampai ke kita, itu sudah tak mungkin ada tempat di surga. Kenapa? Karena dasarnya manusia inginnya buatnya baik, tapi yang dilakukan jahat. Kenapa? Ya karena itu dosa turunan. Saudara pernah lihat bayi atau anak kecil melakukan satu kesalahan, mecahin gelas, saudara datang dengan marah, wah siapa yang marahin? Anak kita bilang, enggak. Yang ngajarin bohong siapa? Hah? Anak kecil loh, memang ibu kita, bapak kita bilang, kalau ada apa-apa anak kita
mungkin bohong aja ya. Enggak. Anak itu spontan, refleks Bang, Tuhan saya Pak, Tuhan saya. Alasannya mungkin takut atau apa. Saudara perlu tahu, itu yang namanya dosa turunan. Orang yang belum terima Tuhan, makanya saya bilang, kalau anak di bawah 12 tahun belum dibaptis, itu masih tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya tidak takut akan Tuhan, jangan pernah berharap anaknya takut Tuhan. Karena dia pasti akan mencontoh meneladani orang tuanya. Tetapi setelah 12 tahun dibaptis, itu dia urusannya, tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Ya, kalau orang sepupu kita bilang udah akil balik. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi orang yang tidak terima Tuhan atau yang belum percaya Yesus itu orang menurut saya dulu seperti itu. Apes sialnya, apesnya. Karena apa? Karena tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah. Karena kita sudah dikuasai oleh dosa turunan dan kita dipisahkan dengan Allah, sehingga hidup kita itu kurang bersemangat. Makanya di dunia itu ada yang namanya motivator agar orang-orang itu termotivasi, tapi dengan cara dunia. Anak Tuhan beda, nggak perlu yang begitu. Cukup baca firman Tuhan, kita akan menjadi on fire. Haleluya. Itulah kita. Nah, saudara, pada waktu orang tidak percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan Kisah Para Rasul 4:12 kata, di bawah kolong langit tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara beruntung menjadi orang percaya. Katakan amin. Kita semua beruntung terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena melalui kematiannya kita dihubungkan dengan Allah, sehingga kita layak dan kita bisa berkata atau memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Itu bukan karena kuat hebat kata kita, bukan. Makanya saya bilang, kalau orang yang tidak terima Tuhan Yesus mau memakai berbagai macam cara, amal, bantu yatim piatu, ngasih duit sebanyak-banyaknya, seolah-olah dia berbuat baik. Ingat baik-baik, Allah kita tidak butuh itu. Allah tidak butuh sokongan, dia nggak butuh duit, karena dia yang punya segalanya. Saudara punya gambaran, saudara ya? Hanya satu jalan, terima Yesus. Karena di sini jelas dikatakan Roma pasal 5 ayat 15, gara-gara satu orang melakukan pelanggaran, semua manusia di muka bumi telah jatuh dalam dosa, itu gara-gara Adam. Tetapi di sini gara-gara satu orang berkorban, dibenarkan, semua orang menjadi benar di hadapan Allah, yaitu Yesus. Saudara dan saya beruntung karena menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, jadi saudara harus mengerti dulu bahwa tubuh duniawi itu adalah warisan dari Adam yang pasti binasa. Dan kalau kita menjadi orang Kristen, terima Yesus, kita sudah ibadah, kita sudah baca firman, tahu-tahu kepahitan, kecewa, kita dendam, gak mau mengampuni, dosa memisahkan kita lagi dengan Allah. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tetapi kita yang memilih meninggalkan Allah yang adalah terang dengan gaya atau keputusan kita hidup dalam dosa, sehingga kita gak bisa bersatu dengan Allah. Caranya bagaimana? Ya bertobat. Mazmur pasal 22 kemarin saya ambil contoh waktu Yesus mati di kayu salib, terus dia berkata, Elo, Elo lama sabachthani, itu mengutip Mazmur pasal 22 ayat 2. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, dia berkata sama Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sehingga di ayat yang ke-25 itu jawaban dari Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa jawabannya? Firman Tuhan jelas berkata, Allah tidak memandang jijik, tidak memandang rendah kita, tidak memandang kita yang berdosa. Kalau kita berteriak minta ampun sama Tuhan, maka pengampunan Tuhan turun atas kita. Amin. Haleluya. Itulah dahsyatnya, ajaibnya Allah kita. Makanya ada lagunya sini. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 Dia ajaib sungguh. Terus apa? Besarlah namanya, hebatlah namanya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib sungguh. Saudara, Allah kita itu sungguh ajaib. Kalau dipikir pakai logika gak masuk. Makanya orang di luar kita mencari kelemahan. Pada saat
proses Yesus ada di muka bumi sampai dia terangkat ke surga, dicari terus kelemahannya, karena mereka menilainya, mengukurnya dengan pikiran manusia. Orang nyambung, saudara. Karena firman hanya kita bisa terima dengan iman. Haleluya. Kembali ke tadi Nomi. Jadi saudara punya gambarannya. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 53 dan 54 jelas di sini dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenalkan yang tidak dapat binasa. Jadi saudara, dan ayatnya, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, hai maut, di manakah sengatmu? Atau Paulus menyampaikan rahasia begini, engkau tidak akan mati, tapi akan hidup selama-lamanya. Maksudnya begini saudara, saya kasih ilustrasi. Saya minta peragaan anak 3 sini, biar saudara punya gambaran. Minta tolong Bastian, Abel sama Melani. Nah ini, saudara perhatikan, ini peragaan. Saudara perhatikan baik-baik. Saya harus pakai peragaan biar saudara, jamnya masih banyak. Nah saudara, saya mau kasih tahu. Tiga ya, 3. Nah, yang ini Bapak, Allah Bapak di sini. Bastian cowok karena Allah Bapak. Nah, terus ini Tuhan Yesus. Ini yang maaf ya, bukan orang berdosa ya. Karena memang harus begitu. Ini jangan deketan dulu, jauh. Nah, jauh. Ini saudara perhatikan. Ini Allah Bapa. Ini Tuhan Yesus. Atau ini bisa juga nanti berdosa. Ini manusia. Saya kasih contoh. Mengenakan. Saudara perhatikan 4 kata di dalam ayat 53 dan 54. Ini adalah manusia produk atau hasil dari warisan Adam sampai kepada Bapak Ibu. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus, ada dosa di sini. Maaf ya Melania, ini contoh. Ini dosa. Ini Allah Bapa. Ini mau ke sini nggak bisa karena terhalang oleh dosa. Punya gambaran nggak saudara? Nih, ini kamu orang berdosa, ingin minta sama Tuhan. Ini manusia pertama, warisan Adam. Minta sama Bapak, berdoa. Bapak, aku minta sesuatu, berdoa. Pura-pura aja, action aja, acting. Ayo, Bapak, berdoa, pura-pura berdoa. Berdoa, dia enak berdoa aja. Tuhan, nah ini dosa. Saudara tahu dosa? Enggak ya, ini contoh ya. Ini dosa. Halang-halangi. Bapak ingin saudara menjawab doa, agar berdoa. Ingin menjawab. Nah, jangan ikuti saya, diam. Nah, tangannya gini. Bapak itu kasihnya besar bagi manusia. Dia ingin menjawab doa setiap manusia. Tangannya gini. Nah, tetapi dihalang-halangi oleh dosa turunan Adam. Anu saudara tahu Taman Eden dia tidak taat sehingga dia diusir dari Taman Eden terus. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Akhirnya Adam, manusia pertama ini terpisah dengan Allah karena dosa. Manusia berusaha dengan caranya agar terhubung lagi dengan Bapa, dan Bapa berusaha ingin menolong, membawa kembali manusia kembali bersama-sama, tetapi dosa menghalanginya, memisahkannya. Karena dia belum terima Tuhan, karena dia tidak taat di Taman Eden, dia berdoa kayak apapun dihalangi oleh dosa. Dan Bapa sedih. Terus apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena terus kamu jangan deket-deket dosa, terang dengan gelap nggak bisa bersatu, ya. Kamu terang, ini gelap, ini contoh ya, nggak bisa bersatu. Yohanes 3 ayat 16 katakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, siapa barang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapa mengutus anaknya. Harusnya saya bapaknya, kamu anaknya, tapi nggak apa-apa, ini kan contoh ya. Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus turun ke dunia. Nah, saya turun, saya gantikan dosa. Ya, pada saat Melani percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 4 kata di dalam ayat 53 dan 54 mengenakan tubuh yang tidak binasa yaitu tubuh surga.
surgawi, Yesus rela mati di kayu salib. Saya kasihkan jubahnya ini saudara kepada Abel. Saudara biar punya gambaran. Jadi saudara itu biar nggak main-main itu Tuhan. Karena apa? Saudara jangan berpikir setelah jadi Kristen kita nggak lepaskan jubah yang Tuhan Yesus kasih. Dalam perjalanan kekristenan kita kadang ada proses pergumulan sehingga membuat kita melepaskan ini. Nah, saat pada waktu Yesus mati di kayu salib, ini saya berdiri di sini dan membawa jubah yang namanya jubah penghubung agar manusia yang percaya kepadanya bisa bersatu lagi dengan Allah. Abel berdoa dan dia percaya, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu, dia manusia lama, tetap manusia lama. Warisan Adam dan Hawa nggak bisa hilang karena ini tubuh saudara yang sekarang saudara hidupi. Usianya 89 tahun pasti mati. Pada saat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengenakan jubah dan dia menjadi terang mendekati Bapa. Saudara punya gambaran? Punya gambaran? Ini yang terjadi, dosanya minggir. Satu, jadi Abel bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara, begitu berharganya kematian Tuhan di kayu salib, manusia yang dari surga, dia datang untuk saudara agar manusia daging kita tidak mati tetapi hidup selama-lamanya. Tetapi saudara harus mengenakan manusia surgawi. Saudara tetap hidup dalam manusia daging warisan Adam, tetapi hari demi hari saudara mengiring Tuhan harus mengenakan manusia surgawi atau Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib. Ada yang gak enak kabarnya. Begitu dia sudah bersatu dengan Bapa, hidup dalam keluarga kerajaan Allah yang kita sering bilang, keluarga kerajaan Allah, nyanyinya itu. Tetapi hidupnya buah yang dihasilkan adalah kedagingan. Enggak ada sama sekali blueprintnya Tuhan. Marah ya tetap marah, emosian, dendam, benci tetap disimpan. Saudara tahu prinsip Tuhan kita, Allah adalah terang. Sudah dikasih jubah melalui kematian Tuhan Yesus, mengenakan manusia yang tidak binasa, tetapi memilih hidup dalam kedagingan. Produknya adalah buah-buah kedagingan. Menjadi gelap lagi saudara. Dia lepaskan sendiri dan dosa kembali mengulangi sepitir. Kamu jangan udah dosa lagi. Saudara mau ada di sini atau mau ada bersama dengan Bapa di surga? Saudara mau ada di sini atau saudara mau berada bersama Bapa di surga? Kalau saudara memilih ada di sini walaupun saudara Kristen, saudara memilih hidup fokus mengutamakan kedagingan saudara, jangan pernah saudara berharap saudara akan hidup selama-lamanya, tetapi yang akan terjadi mati selama-lamanya dalam kebinasaan. Kenapa? Karena engkau memilih hidup dalam kegelapan, terpisah dengan Allah, sehingga hidupnya tidak akan pernah bisa melihat terangnya Tuhan. Karena gelap, kita memilih gelap. Kalau saya memilih tetap dalam terangnya Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Silakan, terima kasih. Saudara punya gambaran nggak saudara? Saya kasih ilustrasi itu, punya gambaran. Saya mengenakan tubuh surgawi ini, yaitu Yesus, dan saya berdoa saat saya dipanggil Tuhan, saya tetap memakai tubuh dari surga, yaitu Tuhan Yesus, tetap bersama saya saat saya hidup di dunia. Makanya tadi lagunya Ibu Sari yang pertama, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara tidak akan bisa melayani Tuhan kalau kedaginganmu, manusia jasmanimu lebih utama, lebih nomor satu dalam kehidupanmu. Gak bisa. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, engkau gak akan bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau kau mengenakan jubah manusia surgawi atau Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang kuat, nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak gampang tersinggung, nggak gampang dendam. Lo kok bisa? Karena kita akan selalu memandang Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengalami yang kita alami. Kita nggak sebanding dengan yang Tuhan alami. Haleluya. Jangan dinyalakan dulu sayang, nggak jelas.
Saudara perhatikan di sini. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, yang dapat mati itu ya tubuh ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, mengenakan Yesus. Maka Alkitab katakan, yang tidak dapat mati maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Tidak ada kematian, maut ditelan, tidak ada kematian lagi. Mungkin tubuhmu binasa, tetapi roh jiwa kita kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Dasar nggak rahasia ini? Menurut saya dasar. Makanya saya nggak pernah yang namanya takut. Bukan saya nantang, atau kalau orang saya bilang dang-dang pak mati, bukan. Tapi saya tahu tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Tujuan hidup saya adalah menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi duta-dutanya Tuhan. Dan saya berdoa, jemaat Tuhan GPD Gedung Philadelphia yang on fire menjadi duta-dutanya Tuhan. Harus mengenakan manusia surgawi. Saudara harus mengenakan. Nih, saya kasih gambarnya seperti ini. Next, Rocky. Perhatikan gambarnya. Nah, saudara, mengenakan sinonimnya itu adalah memakai. Ya, mengenakan kan memakai, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mengenakan di KTBI adalah memakai pakaian, topi dan sebagainya. Contoh, ia selalu mengenakan pakaian baru. Di sini ada gambarnya, anak kecil benar-benar telanjang menggunakan baju. Di sini ada perbandingan, udah ada baju, pakai baju lagi. Nah, ini gambaran orang yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar menanggalkan manusia lamanya, memakai baju surgawi atau manusia surgawi yaitu Yesus, sehingga ada firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus yang ada di dalamku. Buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh, karena kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus, membangun manusia rohani. Yang dihasilkan pasti buahnya juga buah-buah roh. Kalau saudara menghasilkan buah-buah roh, engkau akan diberkati dalam hidupmu. Tidak gampang, bukan jadi orang Kristen yang cengeng, tapi jadi orang Kristen yang kuat. Bukan jadi orang Kristen yang tidak ada harapan, tetapi menjadi orang Kristen yang antusias. Bukan pesimis, tapi optimis. Saya pernah ada di posisi benar-benar jadi orang Kristen yang hancur mina, nggak ada harapan. Lihat ke depan itu gelap sekali. Ternyata saya baru ngeh setelah Tuhan bawa ke sini dalam proses. Karena saya sudah jadi Kristen, KTP saya, tetapi saya mengenakan manusia lama saya. Hidup saya, buah yang saya hasilkan adalah buah-buah manusia lama saya, yaitu perdagingan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Ada kemarahan di sana, ada benci, ada dendam, iri hati. Pokoknya yang nggak baik. Jangan pernah saudara diberkati. Tapi saat saya mengambil keputusan, Tuhan, saya mau mengenakan manusia surgawi, yaitu Yesus Kristus setiap hari. Manusia rohani saya semakin hari semakin diperbaharui, dan buah-buah roh yang saya hasilkan. Tadi malam saya pulang, capeknya minta ampun, sampai rumah jam 9. Ya, setengah 9 ya bro ya, setengah 9. Sampai rumah jam 9, saya tadi udah cerita, ibu kepala bilang, ibu kepala baik sekali, dia nggak enak, aduh pas saya mau grepet, saya mau panggil Noki. Tetapi karena saya udah hidup mengenakan manusia baru, saya mikir udah lama sekalian capek. Saya datang, saya turun, belum ngapa-ngapain, keluar lagi pakai motor ngantar belian ke Pekalongan untuk urusan gigi. Apakah saya marah? Apakah saya gundul? Enggak. Yang tidak baik kalau kita mengenakan manusia rohani atau manusia surgawi, diubah Tuhan menjadi baik. Saya jadi begitu bersemangat dan berkata gini, inilah fungsi sebagai seorang suami. Saya antar pulang sampai rumah jam 10-an, siapin materi ini sampai jam 1. Saya pikir sekalian sampai tidur, malah nggak ketiduran. Karena kalau makanya saya kasih tahu saudara, jangan terlalu capek. Kalau terlalu capek, pingin tidurin biar capek sekalian, malah kebablasan nggak bisa tidur saudara. Karena kecapean. Tapi saudara lihat saya, tetap on fire. Kenapa? Karena saya tidak mengenakan manusia warisan Adam. Saya tidak utamakan, tetapi saya fokus memakai manusia atau mengenakan manusia surgawi yaitu Yesus.
Sehingga buah yang saya hasilkan adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Makanya saya bilang sama saudara, ini ada orang Kristen ngomong gini, aku sih pinginnya orang marah, ini kok aku ora iso lepas dari kemarahan. Aku kok pinginnya itu nggak benci, tapi kok aku susah mengampuni. Saudara, saya mau kasih tahu pagi hari ini, berarti saudara masih memakai manusia lama kita, walaupun kita predikatnya adalah orang percaya, statusnya orang Kristen. Tapi kalau saudara belum bisa menghasilkan buah-buah roh, berarti saudara masih mengenakan pakaian manusia lama. Dan saudara akan berusaha dengan cara apapun, dengan kekuatan apapun, nggak akan bisa. Karena manusia kita itu terbatas, warisan Adam. Tapi kalau engkau mengenakan manusia surgawi atau Yesus Kristus setiap hari, engkau akan cakap dalam melakukan segala perkara. Haleluya. Next nih saudara. Belum lagi. Ini gambaran orang Kristen yang saat terima Yesus, dia tetap memakai manusia lama, tetapi dibungkus dengan manusia surgawi Yesus. Maksudnya apa? Remang-remang, tergantung mood. Ngerti tergantung mood gak saudara? Nek posisinya, kondisinya lagi gak baik, manusia surgawi atau Yesus yang kita kenakan itu berubah dibalik, ada di belakang. Yang lebih menonjol adalah manusia lama kita. Wah aku yo, yang penting orang ngomongnya aku di belakang, nah wah ini ngomong di depan, suka nih ngamuk-ngamuk, nggak bisa kendalikan diri, wah liar sekali. Berarti dia masih manusia lama yang dipakai, bukan manusia surgawi. Ada yang seperti itu banyak. Saya berdoa di tempat ini nggak seperti itu ya. Haleluya, haleluya. Saudara tahu kalau kita memakai manusia surgawi, saudara akan memiliki satu harapan, akan mendapatkan satu pemeliharaan penyertaan Tuhan. Karena kenapa saudara? Kalau dilihat dengan kacamata rohani nih ya, nggak kelihatan kasat mata. Kalau kita memakai Kristus setiap hari manusia surgawi, itu ada proteksi Tuhan, sehingga kita berjalan dalam yang katanya itu rumah angker, ono hantu nih, kita itu nggak ada rasa takut. Karena hantu lihat kita akan bilang gini, silo men, nggak bisa lihat kita semua. Karena ada tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan, makanya saya mau di mana aja nggak pernah ada rasa takut. Kenapa? Karena saya tahu Allah beserta dengan saya. Amen. Karena saya tahu saya sedang berusaha membangun manusia rohani, menanggalkan manusia lama, memakai manusia surgawi. Saudara, saya rindu seperti itu. Jadi kalau tidur, ada kesaksian kemarin Mas Wawan, saya teringat. Mungkin Mas Wawan waktu nunjuk istrinya itu saudara, dia tidak memakai manusia surgawi, sehingga bukannya ngusir setan, datangin setan. Jadi waktu Mas Wawan itu bermimpi, itu kan pasti pekerjaan setan kan, kalau mendatangkan hal yang tidak baik. Mas Wawan tidur. Saat dia tidur, ternyata saya kemarin salah menyampaikan, ngimpi dikejar-kejar setan. Ya benar ya? Kejar setan atau? Oh dikasih ulet. Setan kan pakai cara apapun saudara ya. Nah Mas Wan dikasih ulet, terus dia itu tidur sama istrinya. Karena dia begitu takut sama ulat, dia usir, nggak tahu gimana ceritanya. Terus dia pukul, tapi dia bilang begini, dalam nama Yesus. Dia tonjok istrinya, punya mata sih saudara. Itu kalau sekarang kena KDRT saudara ya, langsung kena pasal itu penganiayaan istrinya. Bangun pagi-pagi udah mojok, matanya hitam, nangis-nangis, dia nggak merasa bersalah. Itu pekerjaan siapa saudara? Pekerjaan setan. Untung istrinya Mas Wawan takut Tuhan, Mas Wawan takut Tuhan. Tapi saya percaya waktu itu kecolongan. Kalau nggak Tuhan pasti proteksi. Loh, harusnya kita ngusir dalam nama Yesus, setan lari. Ini kita bilang dalam nama Yesus, para setannya datang. Loh, kalau misalnya istri Mas Wawan nggak takut Tuhan, jadi masalah itu, benar nggak, saudara? Nah, saudara perhatikan di sini. Saudara perlu mengenakan baju baru yaitu Kristus agar kita tidak mengalami kebinasaan. Next, cepet aja. Waktunya udah mau habis. Nah, tadi kita udah bahas ini, ya. Saudara perhatikan di sini. Tubuh duniawi kita itu perlu mengenakan yang namanya tubuh surgawi atau Yesus Kristus setiap hari, ya, sehingga tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh surgawi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi saya sudah kasih contoh mengenakan tubuh surgawi, sehingga ada proses dan membuat kita menjadi yang namanya manusia rohani. Ini membangun manusia rohani. Jadi pada saat kita menerima Yesus, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan,
Kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Nah, pada saat kita terima Yesus dari tubuh berdosa, kita diangkat Tuhan menjadi anaknya. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan terus menerus, kita akan berproses menjadi manusia rohani, sehingga buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kalau hidup kita sebagai Kristen hari demi hari, buah yang kita hasilkan berlawanan dengan buah roh, kita harus koreksi hidup kita. Berarti ada yang salah ini. Saya tidak mengenakan Kristus setiap hari, tapi saya lebih memberi makan manusia jasmani saya. Jadinya saya buahnya kedagingan terus, gitu loh saudara. Nah, kita harus mulai belajar pagi hari ini. Kita tidak akan diberkati karena kita memilih tinggal dalam gelap, bukan dalam terangnya Tuhan. Terus, Noki. Nah, ini udah tadi tubuh surgawi, tubuh duniawi. Terus Noki. Nah, ini saudara, saya jelaskan kepada saudara. Ini yang tadi, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memakai tubuh surgawi, Filipi pasal yang ketiga ayat 20, dan kita melepaskan, maksudnya melepaskan diri, kita memilih tinggal dalam dosa. Lebih parahnya lagi, kita kecewa sama Tuhan dan berkata, orang Yesusan murtad. Nah, ini di sini nih, melepaskan yang namanya tubuh surgawi, kembali menjadi tubuh duniawi. Endingnya adalah di sini, perbuatan daging. Perbuatan daging di mana tempatnya? Kita terpisah dengan Allah, tubuh duniawi terpisah dengan Allah, dan kita berakhir pada kebinasaan kekal atau maut. Saudara pilih yang mana? Saudara mengenakan tubuh surgawi, tidak akan mengalami kematian, tetapi hidup selama-lamanya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan, usahanya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, semuanya. Saudara, saya ingin bersaksi. Saudara ya, sebelum 1 tahun terakhir ini saudara, saya tidak begitu merasa berapi-api dan begitu fokusnya mengusahakan tubuh rohani yang tidak kelihatan ini. Saya begitu berpikirnya begini, yang penting saya sudah hidup baik, saya sudah memberikan yang terbaik. Tetapi saat saya ada goncangan, tekanan, tubuh jasmani saya keluar. Jadi kalau saya ditekan, saya marah. Saya kadang berpikir negatif tentang orang. Kadang saya tidak bisa menerima perlakuan orang, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai. Itu masih kuat ada dalam kehidupan saya. Tetapi begitu saya mengerti rahasia ini, saya mengambil keputusan, Tuhan, saya mau mengenakan manusia surgawi atau Tuhan Yesus setiap hari, sehingga yang saya pandang adalah Tuhan. Kalau saudara bisa seperti itu, apapun yang engkau hadapi, engkau akan tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Haleluya, saudara. Harta kita, semua kekayaan kita, kita punya segalanya. Tetapi kalau nggak ada Yesus dalam hidup kita, itu percuma, pasti akan binasa, hilang begitu saja. Karena seperti tubuh, harta dunia dan semuanya itu fana, tetapi tubuh surgawi itu kekal selama-lamanya. Saudara pernah dengar lagu ini nggak, saudara? Apa artinya hidup ini? Pernah dengar nggak, saudara? Lagu ini mewakili dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, harus mengenakan tubuh surgawi atau Yesus setiap hari. Lagu ini coba nyanyikan sebagai penutup ini. Apakah artinya hidup ini tanpa Yesus memiliki? Sebentar, Yesus itu siapa, saudara? Yesus itu manusia surgawi, manusia yang datang dari surga untuk saudara. Tanpa Yesus dalam hidup saudara, apa gunanya hidup? Loh, kenapa? Karena kalau kita nggak mengenakan manusia surgawi, pasti berakhir dengan kebinasaan selama-lamanya. Nggak ada yang namanya kehidupan kekal, karena kita jadi berdosa gelap, nggak bisa bersatu dengan terangnya Tuhan. Tapi kalau saudara mengenakan tubuh surgawi atau Yesus setiap hari, saat engkau harus mengakhiri hidup di dunia ini, saudara akan kembali kepada terangnya Tuhan, yaitu dalam kekekalan, keabadian hidup bersamanya Tuhan selama-lamanya. Hartamu tidak akan bisa menjamin untuk selamat. Tuhan nggak perlu duit kita, Tuhan nggak perlu harta kita, Tuhan nggak perlu kekayaan kita, Tuhan nggak perlu usaha kita, Tuhan nggak perlu pekerjaan kita. Tapi yang Tuhan mau, engkau
dan Bapa menjadi satu. Kemarin si Kohim mau kirim di WA group gambar buah anggur, ya buah anggur ya. Buah anggur bukan itu. Buah apa itu? Duet, oh buah duet. Duet saya nggak ngerti itu buah duet apa ya. Buahnya banyak rongyok saudara. Ya, orang Kristen harusnya seperti itu. Berbuah banyak. Berbuah banyak. Orang Kristen harusnya seperti itu, berbuah banyak. Di keluarganya berbuahkan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Istrinya diberkati, suaminya diberkati, anaknya diberkati, orang tuanya diberkati. Harusnya seperti itu. Kalau menggunakan kekuatan manusia jasmani kita, tidak mungkin bisa. Tetapi kalau menggunakan manusia surgawi atau Yesus setiap hari, pasti bisa. Haleluya. Usaha kita, kalau tujuan kita usaha agar kita kaya raya banyak duit, waduh, nggak bermakna. Capek kita saudara. Saya saudara sama Ibu Gembala sepakat. Selama pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola. Kalau suatu saat Tuhan ambil, ya usaha Tuhan, semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan, semua kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang ikat saya saudara. Bebas. Benar-benar menikmati hidup. Kalau saya bilang apa? Makan enak, tidur enak. Bahkan saya ngobrol sama Sawan. Jakarta ke sini, baru kemarin ke sini bolak-balik. Secara manusia jasmani capek, lemah. Tetapi saat kita memandang Tuhan, memakai manusia surgawi atau Yesus kita setiap hari, ada kekuatan baru, ada kebanggaan tersendiri. Begitu datang ke sini, waduh jemaat on fire sekali. Itu satu sukacita bagi kami. Saya melihat saudara begitu antusias melayani Tuhan, kami begitu terbakar semangatnya untuk memberi yang lebih dan lebih baik. Kalau saudara nonton, kami juga pasti jadi nonton, dan itu bukan datang dari Tuhan. Saudara, Yohanes pasal 15, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ke-5. Orang Kristen harusnya berbuah. Saudara tidak akan bisa berbuah kalau tidak mengenakan manusia surgawi atau Yesus setiap hari. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Bisa dibacakan Ibu Gembala? Waktunya udah pas. Atau saya baca, saudara perhatikan baik-baik, nanti bisa dibaca di rumah. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Udah ketemu Ibu Gembala? Kalau nggak saya bacakan. Haleluya. Oh belum. Ya dah. Yohanes, ada yang sudah ketemu? Yohanes 15 ayat 4. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Stop dulu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Tuhan mengajak, Tuhan menghimbau setiap orang percaya tinggal di dalam Tuhan. Kenakan manusia surgawi setiap hari. Terus sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. 5. Demikian juga kamu tidak berbuah. Demikian juga saudara dan saya tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku. Saudara, tidak ada pilihan. Kenakan manusia surgawi setiap hari. Libatkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, maka engkau akan berbuah. Seperti yang Cipohim kasih gambar status buah. Apa tadi? Buat. Saya belum tahu tapi kayak anggur banyak. Saudara berusaha diberkati oleh Tuhan. Yang penting tujuannya satu, saya berusaha, hasilnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bekerja, Tuhan akan promosikan. Yang penting tujuannya satu, saya bekerja bukan untuk daging saya agar kaya terhormat, dihormati orang, agar saya statusnya naik, bukan, tapi saya kerja agar nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan saya. Saya berkeluarga agar keluarga saya jadi terang, jadi berkat. Dan itu saudara tidak akan bisa lakukan kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, daging yang fana ini.
saudara harus mengenakan manusia surgawi atau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.